wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 8 ruang 1 akan membawakan cerita dengan judul Bawi Kuwu. Cahaya sebagai Bawi Kuwu, Yoti sebagai siluman buaya, Yoti sebagai ayah dari Bawi Kuwu, Raisa sebagai ibu dari Bawi Kuwu, Abdullah sebagai dayang 1, Lisa sebagai dayang 2, Bagus sebagai abah sakit, dan saya Ayubi sebagai warga biasa. Yunya. Saya akan pergi ke pesta kampung sebelah. Kalian kami tugaskan untuk tetap mengawasi Bawi Kuwu agar tidak keluar rumah. Mengerti? Baik, mengerti Nyonya. Ingat, jangan sampai Bawi Kuwu hilang dari pengawasan kalian satu detik pun. Baik Tuan, kami akan terus menjaga serta mengawasi Bawi Kuwu. Nak, jangan pergi keluar rumah ya. Ibu dan ayah tidak ingin terjadi sesuatu padamu. Tapi Bu, Turuti perintah kami, Bawi Kuwu. Ini semua kami lakukan demi kebaikanmu juga, nak. Ayah dan ibu sebelum petang nanti akan kembali. Jaga dirimu baik-baik. baiklah ya Ibu, hati-hati di jalan. Ayah dan ibu berjalan menuju kampung sebelah. Tidak lama setelah kedua orang tuanya pergi, tiba-tiba Bawi Kuwu merasa kepanasan dan ingin mandi di sungai Ruan yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Tentu, dayang-dayang yang mengawalnya melarang untuk keluar dari rumah, apalagi untuk pergi ke sungai. Hari ini begitu panas, tidakkah kalian merasa kepanasan? Akan sangat menyenangkan jika menghabiskan waktu untuk mandi di sungai saat cuaca terik seperti ini. Bisakah aku pergi ke sana? Mendengar keinginan dari Bawi Kuwu, dayang-dayang pun terdiam dan mulai melirik satu sama lain hingga salah satu dari mereka akhirnya bersuara, Tidak Bawi Kuwu, Anda tidak boleh pergi sampai kedua orang tua Anda kembali. Tapi aku kepanasan, dan juga apa salahnya jika sekali saja aku pergi keluar dan mandi di sungai. Tidakkah kalian mengerti? Aku selama ini bertahun-tahun selalu dikekang dan dikurung di rumah ini. Kami mengerti Bawi Kuwu, tetapi perintah Tuan dan Nyonya harus dituruti dan kami tidak akan mengizinkan Anda keluar sampai mereka memperbolehkan. Jika Bawi Kuwu ingin, kami bisa saja mengambilkan air di sungai untuk mandi. Tidak mau, aku ingin mandi
sungai dan kita bisa rahasiakan ini dari ayah dan ibu. Maafkan kami, bawiku. Kami sudah berjanji untuk menjaga Anda dengan baik. Maafkan, kali ini perintah Anda tidak bisa kami turuti. Kami izin pergi untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuk ayah dan ibu Anda, bawiku. Jika Anda membutuhkan sesuatu, panggil saja kami. Bawiku hanya mengangguk pasrah dan membiarkan dayang-dayangnya untuk melakukan pekerjaan rumah. Namun setelah melihat situasi aman dari pengawalan, Bawiku diam-diam pergi ke Sungai Rungan tanpa ada yang tahu. Dan sesampainya Bawiku ke tepi sungai, tiba-tiba muncullah seekor buaya. Akhirnya aku bisa pergi dan keluar dari rumah. Pada saat Bawiku duduk, dari kejauhan ada buaya yang sedang memantau ia. Wah, siapa yang datang ke wilayah kekuasaanku ini? Bukankah itu bawiku, gadis cantik yang sering diceritakan warga sekitar sini? Aku jadi penasaran bagaimana rasanya jika aku mencicipi gadis cantik ini. Buaya pun menyambar Bawiku yang belum mandi dan membawanya ke sarangnya. Sementara itu, situasi di rumah geger setelah dayang-dayang menyadari bahwa Bawiku tidak ada di dalam kamar. Kedua orang tua Bawiku yang datang dari pesta marah kepada dayang-dayang karena telah lalai sampai mereka tidak mengetahui kemana perginya Bawiku. Ayah dan ibu Bawiku datang dari pesta. Di mana anak kami? Bawiku. Bawiku tidak ada di rumah, Tuan, dan kami tidak tahu keberadaannya. Dayang-dayang yang kami bekerjakan selama bertahun-tahun ini melakukan hal yang ceroboh seperti ini. Maafkan kami, Tuan. Kami sudah melarang Bawiku untuk keluar rumah. Tapi saat kami membereskan pekerjaan rumah, ia berhasil kabur tanpa sepengetahuan kami. Kami meminta kalian selalu mengawasinya. Bagaimana kalian lalai menjaga putri kami agar tidak keluar rumah tanpa izin dari kami? Kami mohon ampun, Tuan dan Nyonya. Sekarang kita harus bagaimana, suamiku? Bagaimana cara kita agar bisa menyelamatkan putri kita? Tenangkanlah dirimu dulu, istriku. Sebaiknya kita pergi dan meminta pertolongan warga dan tokoh adat ataupun orang sakti di desa kita untuk mencari keberadaan Bawiku. Di saat mereka sedang panik, datang seorang warga yang baru saja pulang mengembala. Ada apa ini ramai-ramai? Ini, anak saya Bawiku hilang. Hah? Ya sudah, ayo kita minta bantuan Abah Sakti. Mereka semua pergi ke rumah Abah Sakti. Abah Sakti, ada warga yang butuh pertolongan Abah karena putri mereka baru saja menghilang. Siapa yang hilang? Putri kami, Bawiku. Hilang di mana? Kapan dia hilang? Kemungkinan di sungai. Tadi siang karena dia bilang pada dayang-dayang ingin pergi ke sungai. Ya sudah. Ayo semuanya, kita cari Bawiku dan ikut saya melakukan ritual. Mereka pergi untuk mencari Bawiku dan melakukan ritual. Ayah, ibu, dayang-dayang, tokoh adat, dan warga setempat pun pergi ke sungai untuk melakukan ritual memanggil buaya. Wahai buaya, sekarang engkau membawa Bawiku, maka muncullah. Tidak lama setelah itu, buaya membawa Bawiku muncul dari sungai menuju daratan. Buaya tersebut tertawa melihat kesedihan yang terpancar dari wajah ayah, ibu, dan dayang-dayang.
Bagaimana rasanya kehilangan anak kesayangan? Sayang sekali, gadis cantik ini telah berada di dalam perutku dan kalian tidak akan bertemu dengannya lagi. Beraninya kau, jaga mulutmu itu. Jika tidak ingin kami merobeknya. Ayah membunuh buaya itu dan membelah perutnya untuk mengeluarkan bawi kuwu. Bawi dipersimpangan di tanah liur, hutan lebat tertutup. Bawi Dayak menjaga adat. Di samping jalan yang kian abu-abu, langkahnya tersesat, tak lagi menuju. Peraturan leluhur terukir di batu, hutan dan sungai saksi yang tahu. Tapi kali ini Bawi tak terbakar, jejaknya menyimpang, adat ditinggalkan. Hutan menangis, sungai pun